Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang di kelas virtual kita di dalam pembelajaran Ismuba atau PAI, Pendidikan Agama Islam di Submapel Pendidikan Fikih. Mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita dalam belajar dan memberikan keberkahan di dalam ilmu yang kita pelajari. Berdoa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadir semuanya, bagi yang sudah hadir silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama, identitas, dan kelasnya masing-masing. Oke? Mari kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit atau sedang dalam ujian dan musibah. Semoga Allah angkat penyakitnya dan bisa belajar kembali seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, di pembelajaran fikih kali ini kita sudah memasuki bab kedua, yaitu sholat fardu. Masih ingat pelajaran bab pertama tentang toharoh? Bagi yang sudah lupa, silahkan klik di atas, kemudian dipelajari kembali. Oke, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat fardu atau sholat wajib. Ada 4 kompetensi yang akan kita raih. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian sholat fardu dan dalil tentang sholat fardu. Yang kedua, peserta didik mampu memperagakan gerakan sholat fardu beserta dengan bacaan-bacaannya. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami pembatal-pembatal sholat. Dan yang keempat, peserta didik terbiasa melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Masih ada yang bolong-bolong? Yang bolong-bolong setelah ini tidak bolong lagi. Siap? Nah, mari kita mulai mempelajari tentang pengertian sholat fardu. Secara bahasa, sholat bermakna doa, dan secara istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Seorang muslim wajib melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 kali sehari semalam, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kewajiban ini perintah Allah terdapat di banyak ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan banyak terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya, siapakah yang wajib melaksanakan sholat fardu? Atau apa syarat wajib sholat fardu? Yang pertama adalah Islam. Tentu non-Islam tidak wajib sholat 5 waktu. Yang kedua adalah berakal sehat. Orang gila tidak ada kewajiban sholat. Yang ketiga, balik atau dewasa. Tanda orang sudah balik bagi seorang wanita adalah menstruasi pertama, dan bagi seorang laki-laki adalah telah mimpi basah atau mengeluarkan sperma. Yang keempat adalah telah tiba waktunya. Jadi sholat fardu sah dilakukan kalau waktunya sudah masuk. Dan yang kelima, suci dari hadas dan najis. Itulah tadi syarat wajib sholat fardu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang rukun sholat fardu. Apa itu rukun? Segala sesuatu yang harus dikerjakan di dalam sholat. Jika tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah alias batal. Apa saja rukun sholat? Yang pertama, niat. Tidak niat, tidak sah sholatnya. Namun tidak harus diucapkan, cukup di dalam hati. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Tumakninah adalah tidak tergesa-gesa atau tenang. Yang keenam, bangkit dari ruku atau iktidal dengan tumakninah, dengan tenang. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah.
Yang ke-9, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, salam. Dan yang ke-13, tertib berurutan. Itulah rukun sholat, harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Jika tidak, sholatnya tidak sah. Paham sampai sini anak-anakku semuanya? Kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari tata cara sholat fardu secara lengkap, gerakan dan bacaannya. Perhatikan baik-baik dan lihat layar di samping Pak Guru. Siap? Yang pertama adalah berdiri tegak sambil berniat ikhlas karena Allah di dalam hati. Seluruh tubuh diusahakan semuanya menghadap ke kiblat dan tatapan mata mengarah ke tempat sujud. Kemudian kedua kaki direnggangkan kira-kira 1 jengkal. Paham? Yang kedua, takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar, kemudian mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan 2 induk jari sejajar dengan 2 daun telinga. Kemudian tangan kanan berada di atas punggung tangan kiri seperti ini, kemudian diletakkan di dada. Setelah itu membaca iftitah. Bagaimana bacaan iftitahnya? Ikuti Pak Guru. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal bar. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Amin. Yang keempat, ruku dengan tumakninah. Perhatikan gambar. Sebelum ruku hendaknya takbir seperti takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika ruku, punggung sejajar dengan leher dan kedua tangan menggenggam kedua lutut. Ketika ruku, yang dibaca adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang kelima, iktidal dengan tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah berdiri tegak, tangan lurus sejajar dengan pundak, kemudian membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Yang keenam, sujud dengan tumakninah. Di dalam sujud harus menempelkan kedua lutut di lantai dan jari-jari kaki. Wajah yaitu dahi dan hidung, kedua telapak tangan, serta merenggangkan tangan dari lambung dengan mengangkat kedua siku. Tidak boleh sikunya menempel di lantai atau di tanah. Apa yang dibaca ketika sujud? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah atau duduk iftirash, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan ujung kaki kanan bertumpu dengan ujung-ujung jarinya yang dilipat ke bawah. Perhatikan gambarnya. Apa yang dibaca ketika duduk iftirash? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Yang kedelapan, sujud yang kedua dengan tumakninah seperti sujud yang pertama tadi ya. Yang kesembilan, bangkit dari sujud sambil bertakbir dan duduk sejenak sebagai duduk istirahat, kemudian berdiri. Pada rakaat kedua,
bacaan dan gerakan sama dengan rakaat yang pertama, namun tidak membaca iftitah. Yang ke-10, duduk tasyahud awal. Meletakkan kedua tangan di atas lutut dan jari telunjuk kanan diacungkan lurus kayak gini ya, sambil membaca tasyahud dan sholawat. Bagaimana bacaannya? Lihat layar dan ikuti Pak Guru. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah membaca tasyahud awal, Nabi menambahkan doa, yaitu Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Boleh juga membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tinggal dipilih yang mana yang disukai. Yang ke-11, melakukan gerakan dan bacaan sholat pada rakaat ketiga dan keempat apabila melaksanakan sholat 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Pada saat berdiri untuk rakaat ketiga dan keempat, hanya membaca Al-Fatihah tanpa ayat Al-Quran yang lainnya. Gerakan dan bacaan pada rakaat ketiga dan keempat sama dengan gerakan dan bacaan pada rakaat pertama dan kedua. Yang ke-12, duduk tasyahud akhir atau duduk tawarruk namanya, yaitu dengan cara memasukkan atau memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan kaki kanan dan menumpukan pantat di atas lantai. Lihat gambarnya. Kemudian membaca tasyahud dan sholawat, diakhiri dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ke-13, membaca salam dengan cara berpaling ke kanan dan ke kiri sampai terlihat pipi kanan dan kiri dari belakang sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi tata cara sholat fardu beserta bacaan dan gerakannya. Untuk memperkuat ingatan kita, mari kita lihat sekali lagi.
Nah, anak-anakku semuanya, apa yang membatalkan sholat kita? Masih ingat pelajaran SD-nya? Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat. Yang kedua, makan dan minum ketika sholat. Yang ketiga, berbicara yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Yang keempat, tertawa ketika sholat. Yang kelima, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, dari lubang depan dan lubang belakang. Dan yang keenam, melakukan banyak gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Nggak boleh main-main. Itulah tadi pembatal sholat. Anak-anakku semuanya, kira-kira apa sebenarnya hikmah atau manfaat dari ibadah sholat ini sehingga Allah mewajibkan kita untuk melaksanakannya? Yang pertama, sholat menjadi sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat dapat menjaga kesadaran dan mengendalikan diri kita. Yang ketiga, sholat mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Yang keempat, dengan tertib melaksanakan sholat akan menanamkan kedisiplinan kepada diri kita terhadap waktu. Nah, apa keutamaan sholat untuk manusia? Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, insya Allah akan selamat dari api neraka dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang sholat merupakan pewaris surga Firdaus. Yang keempat, akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sholat menjadikan tempat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketujuh, sholat merupakan tiang agama. Dan yang kedelapan, sholat menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang yang kafir. Bainar rujuli wa bainal kufri tarkus sholat. Pembeda antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi pembelajaran kita tentang sholat fardu. Tibalah kita pada pendalaman materi dengan mengerjakan beberapa latihan agar kita kemudian terbiasa sholat dengan baik dan benar dan tertib sholatnya sehingga tidak bolong-bolong. Tugas yang pertama adalah tuliskan tata cara sholat dari awal sampai terakhir beserta dengan bacaannya. Yang kedua, tuliskan pembatal-pembatal sholat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ini adalah praktek. Praktekkanlah sholat fardu 5 kali sehari selama 1 minggu tanpa ada yang bolong-bolong. Lalu buat laporannya seperti yang ada di layar. Baik, 3 itu yang menjadi tugasnya. Jangan lupa tuliskan nama dan identitas, kelas, kemudian serahkan ke gurunya masing-masing. Anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri, marilah kita menyadari bersama bahwa sesungguhnya sholat ini adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga sholat kita di dunia ini. Insya Allah sholat itu nanti yang akan menjaga kita di akhirat, di alam kubur kita. Siap semuanya, jangan tinggalkan sholat karena itu adalah kewajiban kita. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.